Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas karunia Allah berikan kepada kita di pagi ini. Salat dan salam semoga tetap berlimpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta umatnya yang telah mendidik sampai yaumil kiamah. Ketekak lehernya, kerah, suaranya nggak keluar. Pada kajian pagi ini kita ajak introspeksi, yaitu dengan mengambil ibrah dari kisah-kisah dalam Al-Quran Karim. Ini hari insyaallah hari yang terakhir kita berpuasa, dan menurut perhitungan hisab, yaitu teori wujudul hilal, insyaallah besok sudah masuk 1 Syawal, walaupun mungkin hilal belum nampak di mata, tapi sudah wujud insyaallah. Tapi kalau ingin tahu hilal dengan jelas, bisa ke rumah saya. Ya, sangat jelas. Karena anak saya pertama namanya Hilal. Ya. Alhamdulillah. Setelah kita menikmati selama sebulan penuh bulan puasa, ya, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari bulan puasa ini. Yang pertama, Pak, yang pertama adalah kita dibentuk oleh Allah, diajarkan oleh Allah untuk tarkul halal li ajli tinabi anil maharim. Allah perintahkan kita untuk apa? Untuk meninggalkan perkara-perkara yang halal demi untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Jadi kalau perkara yang halal saja kita mampu menjauhi, meninggalkan dengan baik karena Allah SWT, maka meninggalkan perkara yang haram akan lebih mudah. Makan itu halal, minum halal, pengok-pengok halal sebenarnya. Bahkan kita berhubungan sama istri pun itu halal. Tapi demi kepatuhan kita kepada Allah SWT, kita dididik oleh Allah, diajarkan untuk bisa meninggalkan perkara yang halal. Karena apa? Karena agar kita menjauhi perkara yang haram dengan sangat mudah. Yang haram itu sering Allah sebutkan dengan kalimat khaba'is, itu perkara yang menjijikkan atau kotor. Ya. Kalau kita masuk kamar mandi, gimana doanya masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari gangguan setan lanang dan setan wadon. Ya. Kalimat khabis Allah juga kepada setan, karena segala sesuatu yang mengajak kepada khabis, setan lah yang mengajak. Bahkan Allah jelaskan dalam Al-Quran Karim, la yastawil khabis wa tayyib. Tidak sama antara yang khabis dengan yang tayyib, antara yang jelek dengan yang baik, tidak sama. Walau a'jabatkum kasratul khabis, sekalipun banyak sekali yang khabis itu yang mengagumkan kamu, yang menarik kamu, yang menyenangkan hati kamu, yang menjadikan kamu tuh suka dengan khabis itu banyak.
fa'tabiru ya ulul albab, Allah perintahkan maka ambillah ibrah wahai orang-orang yang telah menggunakan akalnya, la'allakum tuflihun, agar kalian diberikan kemenangan oleh Allah. Khabith itu kalau dirupakan sebuah benda, itu benda yang sangat jelek bentuknya, sangat bau, busuk yang luar biasa, dan perkara yang sangat menjijikkan. Ini kalimat khabith. Andaikan khabith itu Allah merupakan sebuah benda, maka tidak akan pernah ada orang yang mau memakannya. Jangankan makan, mendekat pun nggak mau gitu. Tidak ada seorang pun yang mau mendekatkan dirinya atau mengambil atau mengkonsumsi yang khabith. Karena apa? Karena itu sangat menjijikkan, dan khabith adalah sumber segala macam keburukan. Makanya kalau orang sudah tidak terbiasa untuk meninggalkan perkara-perkara yang halal, maka dia pun akan sangat mudah sekali untuk mengerjakan atau memakan harta yang haram. Makanya uang hasil pencucian uang itu khabith, mencuri khabith, hasil korupsi khabith, semuanya. Sekiranya mereka tahu dirupakan benda yang ia ambil, uang yang mereka ambil itu berupa sebuah benda yang nyata, tidak ada seorang pun yang mau mengambilnya. Makanya ayat ini menjelaskan fa'tabiru ya ulul albab, ambillah ibrah, ambil pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Kamu gunakan akal kamu. Kalau suatu yang kalian walau ajabatkum kasratal khabith, sekalipun kebanyakan yang khabith ini memang menawan hati, menarik sekali, mengagumkan, menyenangkan, tapi ketahuilah hai orang-orang yang menggunakan akalnya, ini perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Makanya yang khabith ini akan membentuk semacam suatu kejahatan dari harta yang haram, menyebabkan perilaku yang suka mengerjakan perkara yang haram. Pikirannya kalau dia mengambil kebijakan lebih suka cenderung pada perkara-perkara yang haram. Jadilah khabith yang dikonsumsi oleh seorang menjadikan keburukan pada perilakunya, kepada akhlaknya, kepada ibadahnya, kepada keluarganya, bahkan kepada masyarakat sosial. Lah kalau masyarakat ini terbentuk dari perkara-perkara yang khabith, kalau yang khabith itu sudah menjadi tradisi masyarakat, ini masyarakat yang lemah, masyarakat yang rapuh, masyarakat yang mudah hancur, peradabannya mudah hancur, perilakunya akan hancur, semuanya akan, akhlaknya juga akan hancur semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur Pak, di negeri kita itu tidak ada korupsi. Alhamdulillah, negeri kita nggak ada korupsi. Boleh cari koruptor, nggak ada Pak. Negeri kita nggak ada korupsi. Paling ya pelicin, ini uang apa begitu aja. Mereka lupa kalau khabith itu adalah bikin penyakit yang panjang. Jadi saya sampaikan berkali-kali dalam pengajian, dalam khutbah Jumat, khutbah Id, saya ingatkan 1 juta uang yang Anda ambil dengan cara yang haram, dipastikan 100 juta Allah ambil dari Anda. Tapi orang nggak mau sadar itu. Entah itu lewat anaknya yang sakit, yang kecelakaan, ruwet, masih banyak hal. Ternaknya mati, panen sawahnya tidak panen, gagal panen, dirusak sama tikus, macam-macam. Itu cara Allah mengambil harta yang telah kita ambil dengan cara yang khabith, dengan cara yang salah. Kalau masyarakat ini masyarakat yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram, ini masyarakat yang lemah.
Kalau negara para pemimpinnya, rakyatnya suka barang yang haram, ini negara yang lemah, maka sangat mudah dikuasai oleh orang-orang yang kuat, akan mudah dikuasai oleh orang-orang asing. Karena apa? Karena sudah menjadi tradisi khabis, menjadi tradisi masyarakat di situ. Tidak ada ceritanya Pak, masyarakat kuat karena khabis, tidak ada. Ini pertama ya, ini pelajaran penting dalam kita berpuasa. Dan ternyata kita berpuasa kemarin, kita sudah mampu meninggalkan perkara yang halal, maka yang khabis akan lebih mudah kita tinggalkan tiap hari. Nggak enak Pak yang khabis itu. Jadi beban pikiran. Ya kan, orang bisa korupsi, bisa mengambil uang dengan cara dia sendiri, kemudian tidak terungkap. Enak nggak pikirannya? Enggak. Walaupun tidak ada seorang yang bisa mengungkap, tapi pikirannya nggak tenang. Karena apa? Mengetahui ini barang yang haram, ini barang yang dilarang oleh Allah. Sekarang kan meledak. Kalau pencucian uang, malah uang triliun, itu nggak seberapa. Itu kalau dikupas semuanya sudah ribuan triliun. Pertamanya. Yang kedua, puasa ini juga mengajarkan kita semuanya untuk apa? Untuk yaitu al-ihti'ala 'alal hawa. Yaitu kita bisa untuk menekan, kita bisa lebih tinggi dari hawa nafsu, kemauan kita bisa kita mengekang. Kita mampu dengan kekuatan Allah berikan, dengan puasa itu kita mampu mengekang hawa nafsu kita. Bahkan kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Mau marah nggak jadi. Lapar ingin makan nggak jadi. Walaupun sebenarnya setiap orang bisa aja berbuat bohong. Makanya puasa ini adalah puasa yang merupakan ibadah Allah pilihkan buat kita. Bahkan pintunya pun di surga itu berbeda dengan yang lain. Allah siapkan bagi orang yang berpuasa namanya pintu Ar-Rayyan. Itu pintu di surga yang sangat indah, sangat nyaman, tidak sama dengan surga yang lain. Itu Allah khususkan bagi orang-orang yang suka berpuasa. Jadi kan setelah puasa badannya enak apa? Ngelimprak? Enteng, pasti Pak. Lebih-lebih kalau jenengan pola makannya benar. Kalau jenengan mau minum nabis, kurma direndam, dibiarkan setelah setengah hari nanti ya itu diminum. Ya kalau kita berbuka itu kita minum duluan. Saya sudah praktek itu selama Ramadan. Kami sering kalau di rumah istri membuatkan itu kurma direndam air dingin. Nanti ya waktu berbuka puasa malam ini kita bikin rendamannya, kita bikin rendaman malam dipakai berbuka puasa, minum itu Pak. Kemudian makan sedikit kurma. Itu ketika sholat, kita sholat tarawih itu kuat. Tapi kan kita enggak. Kurma telu, air putih, rawon, soto, sak piring. Gua sih tambah gorengan. Alah, ketika sholat tarawih ngantuk. Kita seharian itu kita coba. Saya coba setelah berbuka itu, habis sholat tarawih makan sedikit, nanti pagi makan tur cuma itu aja, air nabis tadi itu. Itu tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lapar, badannya fit, tidak loyo, nggak ngantuan. Ini minuman kesukaan Rasulullah. Jangan minum nabis namanya, kurma direndam, nanti diminum. Dikasih air hangat itu nggak masalah, rendam air hangat, nanti kalau sudah berapa, sekitar 10 jam, 12 jam kemudian kita minum. Badan enak Pak. Ya. Jadi poin yang kedua adalah ternyata apa? Ternyata kita mampu dengan mudah mengalahkan hawa nafsu. Makanya ibadah puasa ini ibadah yang Allah pilih. Allah firmankan dalam hadits qudsi, as-saumu asyamu
li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, untuk Allah, dan akulah yang memberikan balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Karena apa? Puasa itu satu ibadah yang tidak mungkin dapat dinampakkan, dipamerkan, tidak bisa. Mungkin kita di rumah lapar karena gak ada orang, sementara di rumah juga masih banyak sisa makanan, kita makan, bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Di tengah kita puasa, kita korupsi, kita mencuri, bisa semuanya, bisa kita kerjakan. Tapi orang berpuasa menahan diri, mengalahkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Itulah kenapa Rasul sampaikan, orang yang berpuasa itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah maafkan dosa-dosanya, Allah ampuni, ghufira lahu ma taqaddam, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Coba Pak, orang kalau di dalam dirinya itu dosanya sudah tidak ada, diampuni oleh Allah, badannya jadi ringan, awak enteng, sehat, ibadah sregep, sedekah sregep, ke masjid sregep, semuanya sregep. Kenapa? Karena dosanya hilang, badan jadi ringan. Nggak sama dengan orang yang dosanya banyak, berat melangkahkan kakinya ke masjid, berat menggerakkan tangannya untuk mengambil Al-Quran, berat untuk menggunakan lisannya untuk tilawatul Quran, berat semuanya Pak. Berat lisannya berzikir, menyebut nama Allah, berat semuanya. Kenapa? Karena masih banyak dosa yang telah kita bawa. Dan di antara kenikmatan yang paling besar adalah ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Zaman dahulu sebelum masa Rasulullah SAW, ada seorang yang terdampar di sebuah pulau. Kapalnya terdampar, kapalnya rusak. Hiduplah dia di pulau itu, satu keluarga. Pulau yang tidak ia kenal, itu kalau zaman sekarang kan sing wani mungkin. Karena mungkin kita sudah terbiasa dengan kalimat wingit, angker, akademit gitu ya. Kita ini seolah tidak punya Allah, begitu takut dengan setan. Akhirnya dia hidup di sana, dia makan, itu Allah siapkan. Ternyata Allah udah siapkan segala yang Allah siapkan di tempat situ, di tempat dekat dengan terdampar itu. Dia akhirnya membangun sebuah rumah tempat tinggal di sana, dan di sekitarnya banyak tanaman-tanaman, buah-buahan yang termasuk yang ia makan. Dia adalah namanya rumman. Tahu rumman nih Pak Ibu? Rumman itu adalah buah delima. Saya mau tanya, jenengan pernah nggak makan buah delima? Pernah. Enak gitu Bu? Enak. Delima yang putih apa yang merah? Yang merah. Nah yang merah, betul. Punya tanamannya apa enggak? Tidak. Salah dewe, lapo gak nandur. Ini tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran, sampai Allah menyebut kata itu dalam surat Al-Baqarah, rumman. Itu adalah Allah jelaskan. Kenapa Allah jelaskan? Karena banyak kandungan nutrisi yang dibutuhkan sama kita. Jangan makan rumman karo rujak, beda Pak. Itu sehat, akalnya cerdas mesti. Jangan tanam. So kalau di rumah saya udah berbuah, nanti saya kasih bibitnya. Di rumah saya ke Panjen sini ada tanaman rumman. Itu kita bawa bibitnya dari Arab dulu. Jadi kalau udah berbuah besar segini, besar, warnanya merah agak keputihan, pink. Wah enak deh, dikeletus itu enak Pak. Lah kulitnya itu dikeringkan, bisa dikeringkan, nanti kulitnya rumman ini kita setelah dikeringkan nanti di blender, dijadikan tepung.
itu sangat bagus untuk mengobati orang-orang yang kena penyakit keputihan, menghindari penyakit-penyakit masalah kandungan dan lambung. Rugi. Dan kalau ditanam di pot juga bisa. Jenengan tanam, Pak. Ya, ini anjuran dari Al-Quran. Akhirnya orang ini makan ruman itu. Dan dia mau kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku agar aku terus beribadah kepada Engkau. Dia minta kepada Allah agar dia hidup, dipanjangkan umurnya. Allah kabulkan doanya. Allah panjangkan umurnya, hidup dia 500 tahun, Pak. Dikasih umur 500 tahun, separuh dari umurnya Nabi coba yang paling tua umurnya Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup selama 1000 tahun, Pak. 1000 tahun itu sebelum mati tanya oleh malaikat, ya atwal anbiya umran kaifa tarad dunya, hai seorang nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana kamu lihat tentang dunia ini? Ditanya oleh malaikat Nabi Nuh itu, hidup selama 1000 tahun. Apa kata dia? Ra'aitul hayat kal bait lahul babani. Aku melihat hidup ini seperti rumah yang punya 2 pintu. Dakhaltu min bab wa khartu min babil akhar. Aku masuk dari pintu ini, cuma lewat keluar dari pintu yang sebelah situ. Begitu, Pak. Kayak nyebrang rumah hidup itu. Saya masuk pintu ruang yang ini, keluar pintu yang sana. Padahal dia selama 1000 tahun. 1000 tahun seperti orang yang masuk sebuah rumah cuma lewat saja. Setelah 500 tahun dia penuh berbakti kepada Allah SWT, akhirnya Allah matikan dia. Orang tadi dimatikan sama Allah SWT, dan Allah perintahkan kepada para malaikat, hai malakut, kepada malaikat ya pencabut nyawa. Allah perintahkan malaikat yang bagian tertentu untuk memasukkan dia ke dalam surga karena rahmat Allah. Masukkan hambaku ke dalam surgaku karena rahmatku, karena karuniaku semata. Malaikat protes, Pak. Ya Allah, bagaimana mungkin orang ini kau masukkan surga karena rahmatmu? Dia itu selama 500 tahun ibadah terus kepada Engkau, ya Allah. Kenapa kau masukkan karena rahmatmu? Baik, Allah perintahkan malaikat yang lain untuk menimbang amal-amal perbuatan ibadah dia dengan nikmat yang sudah Allah berikan padanya. Akhirnya malaikat Allah perintahkan menghitung antara nikmat kedua mata dengan ibadahnya. Dihitung, Pak, tidak imbang. Ibadah dia selama 500 tahun lamanya itu tidak seimbang bila dibandingkan dengan karunia Allah berikan lewat kedua matanya, enggak imbang. Organ yang lain. Makanya para malaikat akhirnya mengetahui kenapa kalau seorang hamba itu Allah ampuni dosanya, seorang hamba Allah masukkan dalam surganya bukan karena banyak amalnya. Amal penting, sangat penting amal itu. Tapi sebenarnya kalau dihitung dengan nikmat Allah tidak seimbang, maka benar Allah orang itu masuk surga karena rahmat dan karunia, karena sifat kasih sayang Allah pada hamba. Tanpa itu tidak seimbang. Saya kan pernah cerita seorang teman yang dulu kehilangan uang 2M. Wih, 2 miliar susah. Kehilangan uang 2M susah. Saya balik tanya 4 pertanyaan waktu itu. Salah satunya itu, gimana sekiranya uangnya dikembalikan oleh Allah 2M, saya doakan uang kembali, kemudian diganti dengan fungsi kedua mata. Boleh tidak ditukar? Enggak boleh. Kalau begitu harta dunia sekian banyak itu tidak punya nilai apapun, sangat minim, sangat kecil bila dibandingkan karunia Allah yang Allah berikan pada tubuh kita. Lah puasa ini Allah mendidik kita untuk apa? Untuk agar kita bisa mudah untuk menguasai hawa nafsu, bisa kita tekan.
Waktunya makan kita nggak makan, waktu ini kita nggak begitu berbuat, mau marah kita tahan, kita nggak jadi marah. Ternyata Pak, nafsu itu juga lemah. Nafsu ini lemah sebenarnya, cuma karena apa? Karena kita kurang biasa untuk melawan nafsu, mengekang nafsu kita itu. Innan nafsa la'ammarul bisu. Nafsu itu lebih kebanyakan lebih mengajak kepada keburukan. Sudah punya mobil, pengen beli yang lain. Sudah punya mobil lain. Saya punya teman. Dulu Pak, ada seorang koruptor ya. Koruptor ada dulu di daerah tertentu yang saya tahu. Itu sepeda mobilnya itu 20, sepeda motornya itu kayak Harley Davidson berapa itu banyak itu. Lah terus katanya mbok gawe opo? Opo kamu kalau naik sepeda motor Harley Davidson itu Harley itu kamu tumpaki bareng, sikil kanan satu motor, sikil kiri satu motor begitu. Kok rakus? Katain motor diri yang ingin milikin. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat anaknya Abdullah bin Umar pulang dari pasar. Ditanya, dari mana Abdullah? Saya dari pasar ayah. Ngapain? Beli baju, beli kain, saya bukan baju. Apa kata Umar? Kembali ke pasar, kamu jual atau kasihkan orang. Lu kenapa? Tidak semua yang kau lihat kau inginkan harus kau miliki. Tidak semua yang kamu inginkan mesti kau miliki. Tidak semua yang kau lihat kamu harus miliki dia, tidak perlu. Kenapa? Melatih, menahan diri. Orang itu kenapa nggak bisa menahan diri? Masalahnya itu. Sehari ini itu punya sepatu sampai jumlahnya 3.000. Lah terus kate mbok gawe apa itu? Kan ustaz kok ya kober. Ustaz kok ya kober, eruh sepatunya jumlahnya piro itu. Bagaimana kau make? Itu kan berlebihan. Bajunya berapa lemari? Kenapa nggak diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan? Bajunya berlemari-lemari, banyak bajunya, baju mewahnya. Sandal banyak, sepatu banyak, kacamata banyak, bahkan tasnya berapa banyak. Satu tas harganya berapa? 250 juta, ada yang 500 juta, mek tas harganya 500 juta itu jumlahnya banyak. Terus mbok gawe opo? Makanya kita perlu untuk mengekang diri, menahan diri untuk tidak selamanya menikmati segala sesuatu atau memiliki yang kita inginkan. Kayak Abdullah tadi, balik ke pasar, kamu kembali, kamu jual kembali atau kasihkan orang. Ini dia ke pasar dikasihkan sama orang. Coba, padahal Abdullah bin Umar orangnya kaya raya Pak. Umar bin Khattab orangnya kaya. Umar bin Khattab itu dia seorang pedagang, seorang peternak, seorang petani yang dia punya penghasilan Umar ini secara ilmiah. Penghasilan Umar bin Khattab kalau dihitung zaman sekarang itu per bulannya dia punya uang sekitar 22,8 miliar penghasilannya Umar bin Khattab Pak. Per bulan 22,8 miliar perkiraan bulanan ini sakmono iku. Tapi dia kaya nggak? Nampak gelima nggak? Enggak, biasa. Kenapa? Hartanya dilarikan semuanya kepada Allah. Jadi para sahabat yang kaya dulu yaitu Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika kota Madinah itu heboh Pak, seperti ada semacam kayak gempa bumi lindu, guruk, kaget orang-orang Madinah keluar. Ternyata Abdurrahman bin Auf datang dengan 1.000 ekor unta dari Syam. 1.000 ekor unta dagang loh Pak, membawa barang dari Syam, dari Syria, dari kota Damaskus, perdagangan. Begitu paginya masuk kota Madinah Pak, paginya para sahabat semuanya keluar nawar. Iya, Abdurrahman bin Auf, Bapak tahu nggak? Satu unta itu bisa kuat kira-kira menurut jenengan kuat berapa bawa beban? Unta satu kuat pirang kilo kira-kira?
Lah nurun jenengan berapa kira-kira? Pinten Bu? Pinten? 10 kilo. Lah 10 kilo jenengan kuat. Onta itu kuat membawa beban 1 ton, Pak. Kayak padang pasir. Makanya Allah jadikan ini binatang padang pasir. Makanya kakinya itu delebor, ombo. Kenapa? Supaya nggak tenggelam neng pasir, enteng jalannya. Dan dia punya kantong minum, menyimpan air itu banyak 48 liter. Jadi perjalanan yang paling kuat betah panas, kuat ya onta. Lah Abdurrahman bin Auf datang dengan 1000 ekor ontanya. Begitu paginya sahabat itu nggak menawar. Sudah Abdurrahman bin Auf, ini kalau kamu tak kasih keuntungan 100% gimana, boleh nggak tak jual? Ini sekarang harganya berapa? Kenapa? Karena kejujuran dia dalam berdagang, maka tidak seorang pun yang punya keraguan kalau barangnya barang yang baik. Apa yang dibeli dari Abdurrahman bin Auf itu dijual pasti untung. Udah gini aja, 1 onta itu kamu saya kasih keuntungan 100%. Kalau kamu belinya itu 1000 dinar kan, saya beli 2000 dinar. Coba Pak, dagang kayak apa? Untungnya kayak itu. Maka dagangnya Abdurrahman bin Auf itu kembali untung, bukan kembali modal. Kalau kita kan jual kembali modal sudah untung kan begitu. Kalau mereka kembali untung terus, modal melebihi. Apa kata beliau? Enggak, saya ingin engkau memberikan keuntungan kepadaku 700 kali lipat. Jadi 700 kali lipat. Jadi kalau harganya itu harganya mungkin 1 juta, aku minta kau kulaku 1 juta, tukun 700 juta, ngoten Pak. Aku minta 700 kali lipat. Waduh lah, apa ada orang yang bisa? Kalau ternyata kalian semuanya para pedagang di kota Madinah tidak bisa memberikan keuntungan kepadaku sebanyak 700 kali lipat, ya, maka semuanya sudah saya berikan kepada Allah. Maka Pak, 1000 ekor unta dagangan ini diberikan cuma-cuma di seluruh warga kota Madinah. Coba sedekah barang yang banyak, sebanyak 1000 ekor unta penuh diberikan semuanya. Cuma-cuma gratis Pak. Coba. Ini orang paling kaya di sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Abdullah bin Umar itu kaya. Abdullah bin Umar itu kaya raya dia. Umar juga orang yang kaya. Nah itu apa? Melatih, menekan diri. Makanya yang terakhir kami sampaikan, jazakumullah, maka yuk kita pertahankan. Sekarang ini puasanya sudah hari akhir, besok sudah tidak berpuasa lagi. Maka spirit puasa, semangat berpuasa kita, semangat ibadah kita, semangat ke masjid kita, jangan berubah, jangan kendor. Jadikan bulan puasa dan bulan Syawal sama-sama dengan banyak mengabdikan diri kepada Allah. Ojo dirubah, eman-eman. Ini saya bacakan surat Saba. Ini yang kita kaji kita lagi. Allah firmankan. Ini bisa. Laqad kana lisba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini washimal kulu min rizqi min rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ingatlah sebuah negeri, laqad kana fi Saba, ada sebuah teladan, contoh pelajaran dari negeri Saba, fi maskanihim, di negeri mereka, tempat tinggal mereka, ayatun, tanda-tanda kuasa Allah, tanda-tanda kekuasaan wahdaniyatil azza wa jal, yaitu jannatani an yaminin wa an shimalin. Allah berikan orang kaum Saba, negeri itu adalah surga-surga, kebun-kebun yang mengalir samping dari kanan kiri mereka. Rumahnya didampingi kebun-kebun yang sangat kaya, sangat nikmat.
Kulu mir rizki mir rabbikum, kamu makan rezeki dari Tuhan kamu, washkuru lahu, bersyukurlah kepada Allah. Maka kalau kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, rezeki Allah kamu nikmati, kamu makan, kamu bersyukur, Allah jadikan apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang makmur, negeri yang baik, dan Allah memberikan ampunan kepada penduduknya. Allah memberikan ampunan kepada penduduknya, negerinya makmur. Itu harapan setiap manusia. Orang Sabah ini, Pak, itu enggak orang kaum yang enggak pernah capek karena imannya mereka, karena takwanya mereka, karena solehnya mereka. Jadi kalau nanam tanaman itu enggak pernah mupuk, repot, dangir, gua isu kete, mupuk lagi, mengairi enggak, dincep notok. Panen, hasil panenannya yang dimakan itu luar biasa, alami. Makanya orang Sabah di masa itu adalah orang yang paling cerdas. Karena apa? Manganan itu nggak ada campur-campur kimiawi, nggak ada. Makan singkong, kalau bahasa kita ya pisang, ya singkong yang tanpa dirubah genetikanya. Negeri siapa? Negeri yang makmur, wonge pinter-pinter, cerdas orang Sabah, sehingga punya peradaban diri ke Sabah itu. Jenengan mangkane hati-hati, ojo ngomong utak gedhok keliru jenengan, Pak. Wong nek maksane mangan gedhok utake pinter. Lho saestu, jangan kalau kepengin pinter coba makan-makan yang begitu. Ayo makan-makan yang masih alami, cerdas jenengan. Itu kebutuhannya tubuh kita persis. Makan pisang ya, pisang yang itu jangan direkayasa genetikan, jangan. Pisang ya apa adanya, yang ditanam itu kita makan. Singkong juga begitu, yang lain kita makan. Nanti otak ini pakai cerdas. Di Indonesia, Pak, rata-rata yang punya kecerdasan itu anak Trenggalek, wong desa, sing pangan telo. Bukan jenengan kalau ngomong utek telo, utek gedhok, keliru jenengan. Utek roti, lho ngene roti gare kendu. Utak mie itu gara goblok. Itu bahan kimia untuk kita makan. Nah, orang siapa begitu ya? Fa'aradu. Tapi ketika mereka sudah berpaling dari Allah, ya, ini mohon maaf agak panjang sedikit. Fa'aradu farsana alaihim sailal aram wa badalnahum bi jannatayhim jannataini zawata ukuli khamtin. Karena mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur, mereka meninggalkan ketaatannya, amal soleh kebaikan sudah tidak ada lagi. Allah katakan farsalna alaihim, kami kirim kepada mereka itu sailal aram, itu banjir bandang yang sangat besar. Orang Sabah, Pak, dulu punya bendungan yang sangat besar, namanya Bendungan Ma'rib. Ini bendungan yang terbesar di dunia di masa itu, ya, di Yaman. Ini bendungan nih, Pak, kelebihannya Pak, setelah dikaji dengan teori ilmiah, ya, kajian saya modern, ternyata nggak bendungan yang bener itu koyak bendungannya kaum Sabah dulu. Karena apa? Bentuk bendungannya separuh lingkaran, ngeten. Jadi kalau ada air dari sana, ngerti nggih, air dari sana, niki nggak pares begini nggak, tapi agak begini. Ini yang menjadikan apa? Kokoh, tidak mudah jebol, ngerti. Tapi kalau jangan lihat bendungan Karangkates, bendungan Situ Gintung Jakarta, bendungan di mana-mana, kita bendungan apa? Lurus, ngerti dok. Ternyata sing bener itu bendungan besar, itu bendungan melengkung, ngerti. Jadi air dari sana itu tidak punya kekuatan penuh. Kalau begini bisa jebol hancur sudah. Makanya secara ilmiah sebenarnya bendungannya kaum Sabah itu tidak mungkin bisa jebol karena posisinya semacam ini. Yang lihat binatang berang-berang, dia kan suka bendung sungai. So, itu di bendung. Bagaimana bentuknya, Pak? Bentuknya pasti separuh lingkaran begini. Yang lihat di YouTube, di siapa itu orang Turki yang saya lupa namanya, siapa itu, ilmuwan Turki itu Pak yang banyak nulis, ya, Harun Yahya.
Sama klik Harun Yahya, klik binatang berang-berang. Niku tiap bikin bendungan, dia bendung sungai, modelnya ngeten iki. Arus dari sana digawe ngeten iki. Lho sing ngajari sopo? Kalau udah begitu, dia bikin rumah di dalam air tadi itu. Di dalamnya, di atas. Jadi lawan nggak bisa masuk karena harus lewat dalam air begini, nanti kayu ditumpuk di atas ini. Bendungannya begini Pak, ini buatan berang-berang. Dari mana dia belajar? Dari Allah. Lah kaum Sabak itu zaman sakmono gawe bendungan sudah sangat modern, berarti otaknya lebih cerdas daripada orang-orang sekarang. Karena tidak mungkin untuk jebol bendungannya waktu itu, maka Allah kirim makhluk. Bentar, tak bacakan sebentar. Fa'aradu 'anil haqq wa lam yashkurullah subhanahu, karena mereka berbanding kebenaran, tidak mensyukuri pada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yaqbalu mimman ja'u ilallah, sehingga mereka suatu kaum yang dulunya beriman jadi kaum yang menolak ketika diajak kepada kebaikan, mereka itu menolak. Min anbiya'ihi, rasulnya itu farsan alim syal aram wa dzalika annal ma kana ya'ti ardus saba min aujatil yaman. Air itu datang dari berbagai perbukitan dari Yaman, dari hujan tuh mengumpul jadi satu. Wa kana hunaka jabalan yajmul ma'al matar wasuyul bainahuma. Itu di sana ada dua gunung besar, dari gunung ini yang menampung air hujan ya, fasaddu ma bainal jabalain, kemudian orang Sabak membuat sat bendungan di antara gunung besar, dibuat bendungan itu dibuat, dan itu bendungan Ma'rib ini dapat menghidupi 13 negara bagian, atau dalam bahasa kita mungkin 13 provinsi Pak, cukup dengan itu bendungan. Tapi karena mereka berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, falamma kadzabu rasulahum wa taraku amrallah, ketika mereka mendustakan rasul-rasulnya, meninggalkan perintah Allah, ba'asallahu jarzan naqabat zalikar radam. Akhirnya apa? Akhirnya Allah kirim makhluk yang lemah, namanya jarzan. Jarzan itu kalau bahasa kita itu kepiting yang kecil di sungai. Oh, jadi sak mini-mini itu, cili-cili. Yuyu. Allah kirim makhluk yang lemah, berbentuk apa? Yuyu. Akhirnya bikin lubang jembatan yang begitu besarnya yang tidak mungkin jebol. Allah kirim makhluk yang lemah, akhirnya bikin lubang, akhirnya hancur, jebol bendungannya. Makanya dikatakan Sail al-Aram, banjir bandang yang paling besar di dunia terjadi di masa negeri Sabak waktu itu, lewat Yuyu. Cuma beda dengan Jarzan yang di Arab Pak. Kalau Jarzan yang jelaskan, ba'asallahu Jarzan, Allah mengirim Jarzan itu Yuyu. Kalau Jarzan di sana itu lanang wedok, tapi kalau Yuyu Indonesia itu wedok kabeh. Kalau Yuyu di negeri kita wedok kabeh Pak, sing lanang lele. Lek lele lo lanang kabeh itu ya. Kalau Yuyu wedok kabeh. Nah ya lele. Iya. Yang Yu lah Yuyu Indonesia itu wedok kabeh. Kalau sana namanya Jarzan, di sini Yuyu. Makanya saya katakan Yuyunya Indonesia itu wedok kabeh. Tapi lele ini luanang kabeh itu. Akhirnya hancur Pak. Begitu hancur negeri Yaman, hancur orang Yaman pada menyingkir ke Jazirah Arab. Ada yang ke Palestina, ada yang ke Syam. Kenapa? Karena Allah hancurkan negeri karena perilaku yang berubah. Coro dia nggak merubah perilakunya, itu tidak Allah kirimkan. Jarzan Yuyu nggak dikirim sama Allah, dia masih negeri yang sangat makmur. Itu terjadi setelah selesainya pemerintahan Ratu Balkis di banyak tempat. Kalau zaman Balkis itu masih beriman. Hajakumullah, sebagai peringatan buat kita semuanya, pada saya pribadi terutama, marilah ini sebagai puasa yang terakhir, kita berharap semoga puasa ini puasa yang terbaik milik kita selama ini, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan puasa di tahun
depan, diberikan umur panjang. Yuk, yang kami tekankan pada pagi ini yaitu yuk spirit puasa kita jaga. Jangan lemah, jangan. Kalau kemarin kuat ke masjid, kenapa besok tidak kuat? Kalau malam kita bisa sholat tarawih, kenapa setelah Ramadan kita nggak pernah sholat malam? Kalau Ramadan kita bisa sedekah tiap hari, kenapa kita setelah Ramadan nggak bisa sedekah? Kalau Ramadan kita sering baca Quran, kenapa setelah saya Ramadan Qurannya kita tutup terus? Ini yang mengajarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.